Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halimah. Semangat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semangat pagi juga, Bu Halimah. Alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dengan Bu Halimah dengan penuh semangat, ya, dan ada rencana yang ingin saya sampaikan ke Bu Halimah. Wow, terima kasih Pak Agus. Ini apa nih kira-kira rencana tujuan pertemuan kita hari ini Pak Agus? Oke, Bu Halimah, ini waktu yang saya tunggu-tunggu, Bu Halimah. Setelah beberapa hari, beberapa minggu, ada hal-hal yang menjadi permasalahan di saya, ya. Eh, yang ingin saya sampaikan, Bu Halimah, ini saya mau melaksanakan coaching, Bu Halimah, kepada salah satu teman saya, Pak Eko. Ya. Oke Pak Agus. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih terkait dengan kompetensi inti dari seorang coach kepada coachee. Baik, Bu Halimah. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mengembangkan di semuanya, Bu Halimah, kompetensi yang saya pahami, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, bagaimana saya menjadi coach dalam proses coaching ini bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching, mulai awal sampai akhir, bisa hadir utuh bagi coachee. Nah, sehingga pikiran saya, badan saya, fisik saya, kemudian hati saya ini benar-benar hadir selama proses pelaksanaan coaching. Nah, yang kedua, saya juga ingin menjadi coach dengan kemampuan mendengarkan aktif, Bu Halimah. Nah, ini untuk menyimak apa yang disampaikan dari coachee, kemudian mendengarkan lebih banyak ketimbang berbicara, atau menyedikitkan berbicara. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, juga saya ingin mengembangkan bagaimana pengajuan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena ini bisa menjadi salah satu kunci, ya, Bu Halimah. Sehingga dengan melalui pertanyaan berbobot ini, kunci dapat berpikir, kemudian saya sebagai coach bisa memberikan stimulus, menggugah coachee untuk berpikir dan berpendapat, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, saya juga ingin mengembangkan yang keempat, ini sudah, ya, Bu, berarti 3 ini. 3 ya Pak, 3 ya. Oke, Wow. saya lupa, Bu. Yang keempat, ini bagaimana saya bisa mengadakan coaching ini kepada
kuci sehingga bisa menemukan solusi, Bu. Oke. Nah, itu yang ingin saya kembangkan, kompetensi 4 itu. Wow, lengkap sekali Pak Agus dalam menyampaikan kompetensi seorang coach yang harus dimiliki seorang coach tadi ya Pak. Yang pertama tadi hadir seutuhnya, presence, jadi hati, pikiran itu ada di Pak Agus saat melakukan sesi coaching. Kemudian yang kedua tadi Pak Agus ingin memiliki kompetensi seorang coach yakni pendengar aktif itu. Kemudian yang ketiga tadi mengajukan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali coach dalam menemukan solusi yang ingin dipenuhinya. Begitu ya Pak Agus ya. Yang terakhir tadi Pak Agus pengen cepet-cepet nih bisa menguasai semuanya dengan tadi akan melaksanakan proses coaching ya dengan seorang coach. Oke Pak Agus, selalu begini Pak Agus. Dari yang jenengan sebutkan tadi, nanti saat saya mau mengamati panjenengan, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati yang lebih dalam? Yang mana? Terima kasih Bu Halimah. Yang saya harapkan nanti Bu Halimah bisa mencermati, kemudian memberikan umpan balik di 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama, saya bisa hadir sepenuh hati atau belum. Kemudian saya apakah sudah menjadi pendengar aktif. Kemudian yang ketiga, apakah proses saya nanti sudah masuk ke ranah atau ke pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Itu Bu. Oke, baik Pak Agus. Nih pertanyaan saya lagi nih Pak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti Pak? Dari penilaian 1 sampai 10 nanti kira-kira rencana ini akan berjalan berapa Pak? Di awal ini Bu, sebelum melaksanakan coaching nanti, secara pribadi saya menilai diri saya masih di 6. Masih di 6 Bu. Ya. Sebelum proses nanti. Nah, saya harapkan ini menjadi hal yang penting bagi saya untuk bisa mengembangkan potensi yang sudah saya sebutkan tadi, Pak Ibu. Oke, baik Pak Agus. Semoga nanti nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak Agus harapannya? Indikator ketercapaian tujuan ini nanti apa Pak Agus? Oke, kalau dari saya sebagai coach, ini nanti saya bisa meningkatkan keterampilan saya sehingga nanti kompetensi-kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi meningkat dengan baik. Kemudian harapan saya sebagai seorang coach kepada coach, nanti coach dapat bermitra dengan saya, berpikiran terbuka, kemudian tentunya dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi atau yang selama ini dialami. Nah, itu Bu Halimah harapan saya. Oke,
Baik, Pak Agus, lengkap sekali. Panjenengan sudah, kalau dilihat dari percakapan kita, panjenengan sudah sangat memahami sebagai seorang coach. Harapan saya juga sama, semoga kegiatan coaching yang akan panjenengan laksanakan berjalan dengan baik, lancar, dan selamat melaksanakan proses coaching, Pak Agus. Hmm. Ya, nanti kita akan bertemu lagi setelah panjenengan melakukan proses coaching bersama coaching. Demikian ya Pak Agus ya. Selamat Iya Bu Alima. melaksanakan. Terima kasih Bu Alima. Halo Pak Eko. Halo Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Oke. Pak Eko kemarin chat ke saya ya. Hari Rabu kemarin. Iya, betul Pak Agus. Oh ya. Tapi masih masih secara umum ya. Kelihatannya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kebetulan hari ini saya tidak ada aktivitas yang luar biasa, tidak ada agenda. Saya menyempatkan kita bertemu ya. Iya Pak. Ada apa ya Pak Eko? Ini Pak Agus ya. Saya ini merasa bingung sendiri Pak Agus. Melihat akhir-akhir ini tuh saya banyak menemui masalah dengan siswa Pak Agus ya. Iya. Masalah siswa ya Pak ya. Iya Pak Agus. Apa Pak itu? Saya banyak sekali mendapatkan laporan Pak Agus ini ya. Bahwa di sekolah ini banyak terjadi bullying Pak Agus ini ya. Banyak sekali laporan ke saya ini terjadi bullying ya. Makin hari makin parah sekali Pak Agus ya. Saya sendiri bingung cara menyelesaikan masalahnya itu bagaimana biar kejadian bullying ini tidak terjadi lagi Pak Agus. Jadi setiap hari saya pasti mendapatkan laporan dari anak-anak mengenai bullying ini Pak Agus. Nah, pada kegiatan hari ini tuh saya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Agus ini bagaimana caranya biar solusi masalah bullying ini bisa teratasi Pak Agus. Oh iya Pak Eko. Berarti ini kita fokus ke masalah bullying ya Pak Eko ya. Yang terjadi di kalangan siswa. Kita akan mencoba mencari solusi buat itu ya Pak Eko ya. Oke Pak Eko, karena kita sudah fokus ke masalah bullying dan penanganannya bagaimana, menurut Pak Eko ini, coba kita identifikasi situasinya ya Pak Eko ya. Menurut Pak Eko ini sampai di skala berapa Pak Eko? Antara 1 sampai 10, Bapak Eko merasakan permasalahan bullying ini? Menurut saya permasalahan bullying ini baru di skala 2 ya Pak Agus ya. Bullying masih banyak terjadi. Ya mungkin kalau dibiarkan malah nanti semakin banyak lagi Pak Agus ya. Dan saya nggak tahu harus bagaimana lagi ya cara mengatasinya Pak Agus ya. Berarti skala 2 cara mengatasinya ya masih di bawah ya Pak Eko ya. Iya betul sekali Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Eko. Menurut Pak Eko ini, melihat dari Pak Eko ini, kekuatan yang Pak Eko sudah punyai apa ini untuk mengatasi bullying ini Pak Eko? Apa ya Pak Agus ya?
kekuatan apa yang untuk mengatasi ini? Kalau saya melihat ini beberapa guru ini sudah agak tidak peduli, kemudian tidak mau membantu ya, acuh tak acuh. Tapi juga ada beberapa teman yang bersedia ikut membantu Pak Agus. Ya meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang masih ada rasa peduli untuk membantu Pak Agus ya. Ya mungkin itu kekuatan yang bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini Pak Agus. Oke. Ada beberapa guru ya Pak. Nah, iya Pak Agus. Itu menjadi kekuatan ya Pak Eko. Betul. Untuk mengatasi bullying tersebut. Bagus Pak itu Pak. Menurut Pak Eko lagi ini ada peluang atau kemungkinan apa yang Pak Eko bisa lihat di lingkungan sekolah? Apa ya peluangnya Bagus untuk mengatasi masalah ini peluangnya apa ya? Mungkin bisa membuat suatu program mungkin ya Pak Agus ya. Membuat suatu program yang bisa mencegah bullying ini mungkin ya. Dan sering mensosialisasikan, sering didiskusikan dengan murid-murid ya, mungkin kita sosialisasikan terus-menerus setiap pagi atau setiap upacara ya tentang dampak negatif dari bullying ini. Mungkin ya Pak Agus ya. Peluang untuk mengatasinya Pak Agus. Jadi Pak Eko sudah memikirkan peluang dengan program ya. Kemudian juga sering diskusi dengan teman-teman, murid, dan juga dampaknya ya Pak Eko ya. Lalu hambatan apa atau gangguan yang mungkin akan muncul dari program atau rencana Pak Eko ini? Gangguan. Kalau gangguan ini yang sering saya lihat ya Pak Agus ya. Gangguan yang sering saya lihat itu kadang siswa itu ada rasa takut Pak Agus untuk melapor kepada Bapak Ibu guru Pak Agus ya. Jadi kita tidak bisa tahu ya apa yang terjadi pada murid itu. Ya, jadi ada rasa ketakutan dari siswa untuk melapor kepada Bapak Ibu guru Pak Agus yang itu menjadi hambatan kita. Jadi kita tidak bisa mengetahui kejadian pada siswa Pak Agus. Itu yang menjadi hambatan Pak Agus. Karena siswa takut melapor, jadi sebagai guru tidak tahu gitu ya Pak, ada pembulian terhadap siswa antar siswa. Oke Pak, selanjutnya begini Pak, menurut Pak Eko ini solusinya apa ini? Apa ya solusinya? Mungkin kita lebih aware ya sama siswa ya. Lebih aware, lebih terbuka sama siswa mungkin ya. Kemudian kita lebih dekat, kemudian kita lebih intens untuk mensosialisasikan tentang dampak buruk dari bullying ini mungkin Pak Agus ya. Jadi mungkin siswa semakin sering disosialisasi, kemudian kita dekat dengan siswa ya. Kita mendekatkan diri dengan siswa, mungkin siswa ini tidak ada rasa canggung untuk melapor kepada Bapak Ibu guru. Mungkin seperti itu ya Pak Agus ya. Iya. Bagus sekali Pak Eko. Ini langkah-langkah Pak Eko, perencanaannya award kepada murid ya, dampak buruknya. Kalau boleh lebih lanjut Pak Eko. Nah, langkah awal Pak Eko sudah bagus ini. Kemudian ada rencana bagaimana Pak untuk mencapai tujuan itu agar bullying ini kita bisa cegah dan kita atasi.
Ya, apa ya, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin saya akan membuat program edukasi mungkin Pak Agus. Edukasi ya. Edukasi kepada anak-anak tentang anti bullying ya. Kemudian mungkin saya lebih apa ya, lebih mengajak rekan-rekan ya, guru-guru semua untuk terlibat ya Pak Agus ya. Jadi ini itu bukan masalah saya, bukan masalah murid, tapi masalah kita bersama Pak Agus. Saya mengajak semua guru itu ikut terlibat untuk menangani masalah ini. Kemudian apalagi ya Pak Agus ya? Mungkin saya membuat suatu apa ya, seperti apa sih Pak Agus yang di Forum mungkin? Forum itu ya, iya, grup-grup itu jadi laporan. Jadi siswa itu kalau takut datang ke kantor ya, menemui Pak Ibu guru untuk laporan, mereka bisa membuat laporan melalui WhatsApp grup itu tadi ya Pak Agus ya. Jadi kita bisa menindaklanjuti dari laporan anak-anak seperti itu Pak Agus ya. Jadi mereka kadang kan kalau datang ke kantor, ke ruang guru BK untuk laporan gitu kan takut ya Pak Agus ya dengan teman-temannya ya. Tapi kalau mereka bisa melaporkan lewat WhatsApp grup ya, ada nomor khusus layanan untuk laporan yang terjadi di sekolahan, itu mungkin itu bisa lebih efektif Pak Agus ya untuk menangani bullying ini ya Pak Agus ya. Oh ya, ya, apa yang Pak Eko sampaikan ini rencana aksi yang bagus Pak ya. Menurut Pak Eko ini dari rencana-rencana itu prioritas apa yang Pak Eko ingin segera laksanakan? Untuk prioritas itu mungkin saya lebih mengutamakan mengajak banyak guru ini terlibat Pak Agus. Semakin banyak guru yang terlibat ini semakin kita lebih ringan, lebih mudah untuk mengatasi masalah bullying di sekolah Pak Agus ya. Daripada hanya satu dua guru saja yang mengatasi dengan berbagai masalah bullying, kita juga akan kerepotan. Tapi kalau semua guru terlibat, saya yakin nanti lebih ringan Pak Agus. Jadi yang saya prioritaskan adalah mengajak banyak guru untuk terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian baru saya membuat program selanjutnya, misalkan tadi tentang edukasi ya, tentang anti bullying, dengan mengajak anak-anak OSIS ya, untuk lebih intens untuk mensosialisasikan ke rekan-rekan ya. Jadi kalau anak-anak kita ajak terlibat aktif, jadi mereka lebih efektif untuk penanganan ini ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru tok yang turun untuk menangani ini. Kemudian tadi Pak Agus yang ketiga baru forum tadi ya, membuat layanan laporan tadi ya. Jadi siswa tidak takut untuk melapor dengan cara membuat laporan melalui WhatsApp grup tadi Pak Agus ya. Jadi itu Pak Agus. Oke Pak Eko. Pak Eko sudah membuat prioritas tertentu ya. Kemudian ini Pak, jangka waktunya bagaimana Pak ini supaya bisa berjalan dengan baik Pak? Ya saya berharap sih untuk program yang saya rencanakan tadi beberapa bulan ini sudah bisa berjalan ya Pak Agus ya. Jadi harapannya dengan program yang saya rencanakan tadi itu bisa berjalan secepatnya. Kemudian bulan berikutnya saya bisa melihat hasilnya ya, perubahan positifnya ya Pak Agus ya. Perubahan positif ya. Ada perubahan positif ya. Bagus Pak Eko. Nah, menurut Pak Eko ini apa indikator atau cara mengukur keberhasilan dari rencana Pak Eko ini dalam mengatasi bullying ini Pak? Indikator keberhasilan untuk bullying ini itu sukses dan tidaknya itu bisa dilihat dari penurunan kasus bullying di sekolah Pak Agus ya. Mungkin dari laporan yang mungkin yang jumlahnya 10 mungkin menurun menjadi kemudian melalui laporan-laporan pengamatan secara langsung ya, mungkin
tidak kita temui untuk kasus-kasus bullying. Kemudian semakin banyak siswa yang berani untuk melapor dan melawan kasus bullying ini Pak Agus ya. Jadi tidak meniru ya, tapi melawan ya, seperti itu Pak Agus. Melawan ya Pak. Oke Pak. Semakin banyaknya siswa yang melapor gitu ya Pak. Keren sekali Pak Eko. Jawaban Pak Eko keren sekali ya penjelasannya. Tapi begini Pak, pasti ada rintangan atau hambatan dalam rencana ini. Nah, dalam hal itu apa Pak Eko, bagaimana atau apa yang sudah Pak Eko rencanakan untuk menghadapi hambatan atau rintangan itu Pak Eko? Ya, kalau rintangan pasti ada ya Pak Agus ya. Jadi kalau rintangan pasti kita dalam menghadapi suatu permasalahan pasti ada Pak Agus ya. Jadi misalkan tadi rencana tadi ya, saya mengajak beberapa rekan untuk bisa terlibat aktif ya. Jadi semua Bapak Ibu guru bisa terlibat aktif untuk menangani masalah bullying ini. Kemudian edukasi dan membuat forum yang kalau misalkan ya rencana saya untuk mengajak Bapak Ibu guru ini untuk mengatasi bullying ini tidak bisa terlaksana ya, ya saya akan mengajak beberapa orang ya yang tergugah hatinya ya Pak Agus ya, yang tergugah hatinya untuk menyelesaikan masalah ini Pak Agus. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu guru semuanya tidak mau untuk sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini ya, saya mencoba untuk beberapa orang yang mau saja untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk program-program yang berikutnya tetap berjalan Pak Agus ya, untuk masalah edukasi tadi ya, dengan melibatkan siswa OSIS ya. Kemudian untuk forum tadi ya, membuat forum biar siswa ini berani untuk menyampaikan laporan tentang permasalahan bullying ini Pak Agus. Oke, luar biasa Pak Eko ya. Rencana A juga punya rencana B. Luar biasa Pak Eko. Baik sekali Pak Eko. Nah, dari rencana Pak Eko itu komitmen bagaimana ya? Apa komitmen Bapak Pak Eko terhadap rencana tersebut? Ya, komitmen saya ya, saya akan langsung merealisasikan rencana ini Pak Agus ya. Sesegera mungkin. Kemudian saya berusaha nanti mengajak OSIS ya, untuk bisa nanti duduk bersama Bapak Ibu guru, kita ajak duduk bersama ya. Kemudian untuk program edukasi tadi kita sampaikan bahwa yang punya program ini kita jalankan bersama sehingga permasalahan bullying yang ada di sekolah ini bisa teratasi Pak Agus. Oke, gitu ya Pak. Menurut Pak Eko ini siapa yang akan diajak dalam menjaga komitmen ini? Ya, untuk komitmen ini ya terutama untuk rekan-rekan sejawat ya, semua rekan-rekan yang ada di sekolah ini saya ajak semua untuk ikut serta ya. Nanti bekerjasama dengan kepala sekolah tentunya Pak Agus ya, untuk program ini, bantuan kepala sekolah juga. Kemudian program yang sudah saya susun tadi ya, mengenai edukasi tadi mungkin bisa saya sampaikan dalam forum rapat kepala sekolah dengan rekan guru agar bisa terlaksana dengan baik Pak Agus. Mungkin seperti itu Pak Agus ya. Oke Pak Eko. Apa yang ingin disampaikan lagi Pak Eko dari coaching ini? Ya, kalau saya sih nanti saya akan terus memantau ya Pak Agus ya, masalah bullying ini kan memang tidak bisa langsung terputus gitu ya Pak Agus ya. Iya. Jadi
kita mempunyai program ini terus langsung selesai gitu kan tidak bisa ya Pak Agus ya. Ya. Pasti ada bibit-bibit kecil yang nanti tumbuh lagi Pak Agus ya. Jadi tetap pemantauan perkembangan rencana ini tetap kita berjalan terus menerus ya. Kemudian edukasi, sosialisasi tentang bahaya bullying. Ya nanti juga akan bekerjasama dengan kepolisian Pak Agus untuk setiap kegiatan sekolah Pak Agus ya. Mungkin itu Pak Agus. Oke Pak Eko, bagus sekali Pak Eko. Saya percaya Pak Eko setelah coaching ini pastinya akan melaksanakan rencana itu. Dan ini pesan saya Pak Eko, jika ada kendala, kita bisa berkomunikasi lagi ya Pak Eko ya. Ya, untuk terima mencari kasih Pak Agus. solusi yang terbaik. Semoga apa yang Pak Eko rencanakan untuk mengatasi bullying ini bisa berjalan dengan baik dan membawa perubahan positif. Begitu ya Pak Eko ya. Terima kasih banyak Pak Agus pada kesempatan diskusi pagi hari ini. Ya berkat Pak Agus saya juga bisa menemukan solusi ya. Sebuah permasalahan yang membuat saya pusing Pak Agus. Nah, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi pada diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Eko, tetap semangat dan semoga berhasil. Semangat Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Agus. Lagi Pak Eko. Ya, sampai ketemu lagi Pak Agus. Mari. Ya. Halo Bu Alima. Mute Bu Alima. Bu Alima. Di mute Bu Alima, masih mute. Iya. Oke. Oke Bu Alima. Oke. Terima kasih Bu Alima sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya ya Bu Alima. Saya sudah melaksanakan coaching kepada Pak Eko dengan permasalahan bagaimana proses pencegahan bullying ya di jenjang SMP. Selanjutnya saya mohon waktu dan kesempatan kepada Bu Alima untuk memberikan umpan balik dari coaching yang sudah saya laksanakan. Begitu Bu Alima. Oke, baik Pak Agus, sangat luar biasa. Tadi saya sudah mengamati Pak Agus sama Pak Eko saat melaksanakan proses coaching. Luar biasa nih. Mohon izin saya menanyakan beberapa pertanyaan nih ya Pak Agus. Di sesi ya Pak. setelah halo Pak Agus. Ya, Pak Eko bocor Pak Eko. Bentar saya matikan dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, boleh. Oke Bu Alima. Sebentar. Oke, terima kasih Pak Agus. Perasaannya gimana Pak Agus nih? Bagaimana Bapak menilai sendiri perform dan kompetensi tadi? Oke Bu Alima, terima kasih. Setelah saya melaksanakan coaching ini dengan Pak Eko, saya menilai proses ini di skala 8/25. Wow,
luar biasa. Mengapa panjenengan bisa sampai memberikan perform Anda ini nanti sampai 8? Terima kasih Bu Apa yang Halimah. membuat Pak Agus, maaf, apa yang membuat Pak Agus bisa menilai demikian? Oke. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses coaching ini melalui tahapan tirta ya, Bu Halimah. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan aktif terhadap penjelasan atau kata-kata atau kalimat atau semua hal yang disampaikan oleh Koci dalam hari ini Pak Eko. Pak Eko, saya cermati sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu maraknya bullying di sekolahnya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan saya memberikan kepada Pak Eko. Pak Eko mulai banyak ini ya, jawaban-jawaban, rencana-rencana yang konkret. Juga Pak Eko memberikan informasi-informasi plan A, plan B dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau boleh dibilang ya lumayan berbobot ya Bu Halimah ya. Nah, itu Bu Halimah. Dan saya berusaha hadir sepenuh hati, pikiran saya, kemudian badan saya, kesadaran diri saya fokuskan pada proses coaching ini. Begitu Bu Halimah, sehingga saya memberanikan diri untuk memberi nilai di angka 8. Terima kasih Bu Halimah. Oke, terima kasih juga Pak Agus yang telah menyampaikan penilaian diri sendiri atas proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Nah, Pak Agus, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya lakukan. Boleh begitu Pak Agus? Oh, sangat boleh Bu, ini yang saya nantikan. Sehingga nanti saya dapat merefleksi diri ya Bu, dan mendapatkan informasi dari pengamatan Bu Halimah. Terima kasih Pak Agus. Tadi saya mencoba untuk mengamati dengan seksama apa yang panjenengan lakukan dengan Pak Eko. Saya dari alur tirta yang panjenengan lakukan tadi, sepertinya semuanya kayaknya sudah lengkap. Untuk yang pertama dulu ya, kompetensi yang ingin panjenengan tingkatkan, kembangkan. Tadi kan yang pertama hadir sepenuhnya. Tadi saya melihat Pak Agus selama berbicara dengan melakukan proses coaching dengan Pak Eko, baik matanya Pak Agus, maaf ya, matanya Pak Agus tadi saya sudah lihat natap Pak Eko gitu ya. Kemudian mimik gerakan tubuh juga sudah sangat memahami Pak Eko gitu, berempati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko gitu. Nah, itu yang presence, berarti yang saya lihat tadi, amati tadi. Nah, untuk yang pendengar aktif, tadi saya juga sempat melihat Pak Agus tidak sengaja atau sengaja ya, mungkin biar fokus itu Pak Agus memejamkan mata sebentar gitu, mendengar apa yang disampaikan, mendengar
keluhan dari Pak Eko tentang upaya Pak Eko untuk menanggulangi bullying yang ada di sekolahnya Pak Eko. Benar demikian ya Pak Agus ya? Tadi sengaja atau enggak Iya, Pak? Bu. Yes, oke. Dengan Kemudian sengaja. dari proses itu kemudian Pak Agus udah bisa mengerti akan tujuan dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Agus bersama Pak Eko tadi. Nah, selanjutnya untuk jadi tujuannya tadi sudah saya lihat, yaitu pengen Pak Eko pengen fokus mencari cara agar bullying ini bisa dihentikan di sekolahnya. Kemudian proses identifikasi, Pak Agus tadi udah mencoba memberdayakan koci dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama menilai, mengidentifikasi pencegahan yang sudah dilakukan koci saat ini di sekolahnya itu seberapa kalau di skala gitu ya. Tadi beliau bilang 2 gitu. Kemudian tadi juga sudah mencoba untuk menggali kekuatan yang ada di sekolahnya koci tadi ya. Kemudian proses menggali peluang apa saja yang mungkin bisa dimiliki untuk mengatasi bullying yang ada di sekolah. Tadi saya sudah dengar seperti itu. Bahkan Pak Agus tadi juga sudah membuat pertanyaan yang menggali tentang kalau itu ada peluang, tentunya ada gangguan atau hambatan yang dilakukan. Nah, ini sangat luar biasa sekali Pak Agus. Tadi udah memberdayakan koci untuk proses identifikasi. Nah, kemudian Pak Agus juga sudah membuat pertanyaan berbobot dalam identifikasi tadi juga, ya, dari proses itu juga. Kemudian apalagi nih, tadi direncanakan. Halo Bu, suaranya hilang. Halo Bu Lima, suara hilang, Pak Eko? Sinyalnya Bu Lima mungkin. Ya, kita tunggu sebentar ya. Selanjutnya sampai beliau bisa merencanakan solusinya. Itu hasil pengamatan saya, Pak Agus. Kalau hal-hal yang perlu ditingkatkan, saya kira di sisi kayaknya udah semua deh. Karena di akhir itu tadi jaringan juga sudah menanyakan kepada koci, indikatornya udah ketemu kan tujuannya, bisa sampai berapa nanti kalau itu diterapkan. Si koci juga sudah menyatakan insya Allah bisa sudah 8 Pak. Begitu. Itu kayaknya Pak Agus. Nah, sekarang bagaimana Pak Agus mendengar apa yang sudah saya sampaikan nih Pak Agus? Oke, terima kasih Bu Lima sudah memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang sudah saya laksanakan kepada Pak Eko ya. Tentunya ini sebagai umpan balik kepada saya, poin-poin penting untuk selalu meningkatkan kecakapan ya, kompetensi
terhadap seorang coach agar apa yang sudah baik, yang sudah ada di diri saya dalam proses coaching ini dapat saya tingkatkan lagi dalam hal yang positif untuk menangani gangguan-gangguan atau permasalahan yang terjadi di proses pembelajaran kepada siswa, kemudian juga bagaimana saya bisa memberikan efek yang positif kepada teman-teman rekan sejawat saya. Nah, terima kasih Bu Halimah yang sudah memberikan umpan balik ini. Begitu Bu Halimah. Wow, Dan luar biasa. saya Luar akan biasa. tetap, ya Bu Halimah, saya akan tetap berusaha untuk berlatih ya. Karena saya pikir coaching ini perlu jam terbang yang lama dan tinggi ya jam terbangnya. Semakin lama, semakin banyak kita berlatih, tentunya akan banyak hal baru yang dapat kita peroleh, hal-hal positif untuk meningkatkan kemampuan sebagai coach dalam proses coaching. Begitu Bu Halimah. Oke, sangat luar biasa jenengan sudah menyampaikan ke saya mulai dari rencana tindakan selanjutnya. Tidak hanya ini panjenengan tadi udah menyampaikan di proses pembelajaran gitu ya. Dan bahkan panjenengan juga sudah menyampaikan akan membagikan praktik baik ini pada teman-teman dan juga akan melaksanakan bagaimana agar performa panjenengan sebagai seorang coach itu lebih baik lagi, yaitu dengan banyak jam terbang. Artinya panjenengan akan melakukan terus sesi seperti ini baik dengan teman guru maupun murid-murid. Ya, apakah benar demikian Pak Agus? Ya Bu, ini rencana saya agar proses coaching ini berdampak positif ya di lingkungan sekolah saya. Begitu Bu Halimah. Yes, luar biasa. Itu Pak Agus, terima kasih juga saya sudah diberikan waktu untuk mengamati panjenengan. Sampai bertemu di lain waktu ya Pak Agus ya. Ya, terima kasih Bu Bisa akhiri Halimah. ini ya Pak Agus ya. Ya Bu, terima kasih Bu Halimah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.